Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih, SPD MPD, selaku guru IPA Biologi di SMA Negeri 1 Punidaha, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Albertus Agung Jamal, salah satu siswa kelas 12E. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini saya dapat belajar bersama mengenai materi genetika. Jadi di video kali ini saya akan mempelajari materi genetika yang terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein seperti pada gambar di atas ini. Yuk kita bahas satu persatu. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat makhluk hidup diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam tubuh kita, materi genetika menjadi landasan untuk membentuk ciri khas setiap individu, mulai dari warna mata, bentuk rambut, hingga kerentanan terhadap penyakit. Materi yang pertama adalah kromosom. Saya belajar bahwa kromosom merupakan struktur padat yang menyimpan materi genetika di dalam inti sel. Kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin yang menebal saat pembelahan sel dan tersusun atas DNA, RNA, serta protein. Bagian-bagian penting kromosom seperti sentromer, lengan kromosom, telomer, dan satelit memiliki fungsi masing-masing yang menjaga stabilitas dan pewarisan genetika. Jumlah kromosom pada manusia adalah 46 buah atau 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Perbedaan kromosom kelamin inilah yang menentukan jenis kelamin seseorang, yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Saya juga belajar bahwa kromosom dibedakan berdasarkan posisi sentromernya menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Semua hal ini menunjukkan betapa teraturnya sistem dalam tubuh kita, karena setiap detail kromosom menyimpan informasi penting yang tidak boleh dikeliru. Materi kedua adalah gen. Saya mempelajari tentang gen, yaitu unit perwarisan sifat yang terletak pada lokus tertentu di kromosom. Gen membawa informasi genetika yang menentukan ciri dan karakteristik makhluk hidup. Gen bisa bersifat dominan atau resesif dan sering dituliskan dalam simbol huruf kapital dan kecil. Saya juga mempelajari konsep alel, yaitu pasangan gen pada kromosom homolog yang mengontrol sifat tertentu. Contohnya warna mata, golongan darah, atau bentuk rambut dapat ditentukan oleh kombinasi alel yang kita warisi dari orang tua. Yang membuat saya terkesan adalah bahwa gen-gen inilah yang mengatur begitu banyak hal dalam tubuh kita, seperti metabolisme, pertumbuhan, bahkan emosi, serta kecerdasan seseorang. Materi ketiga adalah DNA. Bagian yang paling membuat saya takjub adalah struktur DNA, yang disebut juga deoksiribonukleik asid. DNA berbentuk heliks ganda seperti tangga yang berpilin dan tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, serta asam basa nitrogen. Adenin dengan kode A, timin dengan kode T, guanin dengan kode G, sitosin dengan kode C. Saya belajar bahwa A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C yang membentuk struktur sangat stabil namun bisa digandakan saat replikasi. Proses replikasi DNA sangat menakjubkan karena memungkinkan membelah dan mewariskan informasi genetika yang sama kepada sel anak. Kemudian materi selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid yang bertugas membawa dan menerjemahkan informasi genetika dari DNA untuk membentuk suatu protein. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama mRNA berfungsi membawa kode dari DNA ke ribosom. Kedua tRNA yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga rRNA yang berfungsi menjadi bagian dari ribosom itu sendiri. Yang membedakan RNA dan DNA adalah penggunaan uracil atau U yang menggantikan timin serta struktur yang tunggal. Dari DNA dan RNA, saya sampai pada pembahasan terakhir, yaitu sintesis protein. Proses ini dimulai dengan transkripsi, di mana DNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA dalam inti sel. Kemudian dilanjutkan dengan translasi, yaitu proses pembacaan kodon mRNA oleh ribosom untuk menyusun rantai asam amino yang menjadi protein. Saya juga belajar tentang kode genetika, yaitu triplet basa nitrogen seperti AUG, UAA, UGA yang menentukan jenis asam amino dan fungsi protein. Misalnya, kodon AUG berarti metionin dan menjadi start kodon, sedangkan UAA, UAG, dan UGA berfungsi sebagai stop kodon. Proses ini benar-benar membuat saya
menyadari bahwa dalam tubuh kita setiap protein yang terbentuk adalah hasil kerja sistem yang sangat teliti dan terorganisir. Setelah saya mempelajari materi genetika secara mendalam, saya menjadi lebih menghargai betapa luar biasanya tubuh manusia. Saya juga menyadari bahwa semua karakteristik dan kemampuan tubuh kita adalah hasil kerjasama sistem genetika yang kompleks namun teratur. Saya juga mempelajari tentang kelainan genetika seperti sindrom Down, hemofilia, thalassemia, albinisme, serta kanker genetika. Kelainan ini bisa disebabkan oleh mutasi gen, kelainan kromosom, atau faktor lingkungan seperti radiasi dan bahan kimia. Hal ini membuat saya semakin peduli dan empati terhadap mereka yang mengalami gangguan genetika. Saya juga menjadi paham betapa pentingnya pemeriksaan genetika, seperti menjaga kesehatan reproduksi, serta memahami pentingnya penyakit keturunan sebelum menikah. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan dari pembelajaran mendalam ini, bahwa saya memahami genetika bukan hanya soal pewarisan sifat, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan itu terbentuk dan dipertahankan. Ilmu ini membuka mata saya bahwa belajar genetika bukan hanya untuk nilai, tapi juga untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dan kehidupan generasi mendatang. Pembelajaran ini membuat saya berpikir lebih kritis, menggali lebih dalam, dan merasa bahwa ilmu genetika adalah ilmu kehidupan. Dengan demikian, penjelasan materi genetika yang saya sampaikan berdasarkan pembelajaran bersama Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD, semoga bermanfaat dan menambah semangat bagi kita semua dalam memahami ilmu genetika, terutama dalam pelajaran biologi. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.